Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masuk bagian yang ketujuh tentang luka batin. Sebuah luka yang tak kelihatan oleh mata jasmani kita, namun dia ada di dalam hati kita, di bagian dalam dari manusia batiniah kita Bapak Ibu, yang hanya bisa kita lihat melalui fenomena luar, tingkah laku yang tidak wajar yang kita bisa lihat. Sekarang kita masuk luka batin yang ketujuh Bapak Ibu. Ada orang yang mengalami luka batin, mencoba menghilangkan rasa sakit hati yang luar biasa, lalu pelampiasan mereka lari kepada minuman-minuman keras atau obat-obatan tertentu. Sebagian lagi cenderung untuk makan lebih banyak. Lalu yang lain lagi, bekerja keras luar biasa demi untuk menekan rasa sakit di dalam hatinya. Jadi perhatikan, ada orang yang mengalami luka batin dengan ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi. Luka batinnya begitu serius, lalu coba lari dengan ke obat-obatan atau minum-minuman keras, atau ke makan yang lebih banyak, atau malah bekerja keras demi menekan rasa sakit hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa prajurit-prajurit perang di Amerika Serikat, mereka yang ikut perang Vietnam, Bapak Ibu, nah mereka yang tertekan begitu rupa, mereka lari kepada obat-obatan narkoba. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu luka batin yang memang sulit untuk sembuh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah hari ini, jika Bapak Ibu, siapapun yang mengalami luka batin seperti ini, yang kelihatannya kita bekerja keras, tapi sesungguhnya itu sedang menekan rasa sakit hati. Jadi kerja keras kita bukan karena kita mengasihi Allah, kita bekerja keras karena ingin menekan rasa sakit hati. Atau kita makan berlebihan, bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita pingin sehat, tapi kita makan banyak karena pelampiasan dari rasa sakit hati. Jangan-jangan itu bentuk luka batin yang serius. Lalu apa nasihat firman Tuhan Bapak Ibu? Firman Allah berkata, Ibrani pasal 4 ayat 15 dan 16, firman Allah berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nasihat yang luar biasa dari penulis kitab Ibrani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Kita punya imam besar agung. Imam besar yang mengerti kelemahan-kelemahan kita, yang tahu arti disakiti, yang tahu apa artinya dikhianati, yang tahu apa artinya ditinggalkan dan dikucilkan. Dia mengalaminya secara pribadi. Dia mengambil semua penderitaan itu ke dalam dirinya. Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung kita. Karena itu Bapak Ibu, jika kita punya luka-luka batin yang seperti ini Bapak Ibu, tidak perlu lari kepada obat-obatan. Jangan pernah lari kepada minuman-minuman keras. Apalagi lari dengan melampiaskan kepada makan yang berlebihan atau bekerja keras yang luar biasa demi menekan rasa sakit hati. Lebih baik datang kepada Imam Besar Agung. Dia tahu Bapak Ibu, dia jauh lebih tahu tentang dirimu dengan sempurna. Bahkan engkau tidak bisa mengenali dirimu dengan sempurna. Tapi imam besar agung yang luar biasa itu Bapak Ibu, dia mengenali diri kita dengan sempurna. Pikiran-pikiran kita, ide-ide kita, langkah-langkah yang akan kita ambil ke depan sana, dia tahu semuanya. Tak ada yang dapat kita sembunyikan dari dia. Kalau mengalami luka batin, daripada lari kepada obat-obatan yang hanya meringankan sesaat, lari kepada minuman-minuman yang hanya memberi kelegaan sesaat, tetapi kerusakan yang lebih parah akan ditimbulkan. Daripada hanya kepada makan terus-menerus atau bekerja keras habis-habisan karena jengkel dengan menutupi rasa sakit hati, jauh lebih baik dan lebih bijak datang kepada imam besar agung yang mengerti keluh kesah dan kelemahan-kelemahan kita Bapak Ibu. Dia akan memberi kita pertolongan. Dia pasti akan datang dengan tangannya yang penuh dengan kasih. Dia telah menunjukkan cinta kekalnya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Dia masih terus akan memberi kasih itu. Terus memberi dan memberi. Tahukah Bapak Ibu apa yang dilakukan Kristus untuk Bapak Ibu dan saya? Terus memberi kasihnya. Terus memberi kasihnya. Karena itu datang kepada dia. Luka batin kita akan beroleh pertolongan dan kesembuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.